ketiga, bahwa saya sangat kecewa ada hal-hal ritual. Misal pemanggilan ketika seorang pemain mengatakan akan mengadu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi lagunya itu lagu joget atau lagu apa? Tidak ada nilai-nilai ritual yang ditampilkan ketika pemanggilan, permintaan tolong, permintaan bantuan, kehusukan. Lagunya kok jadi lagu? Saya tanya nih Rena itu saya nggak tahu Pak. Kalau itu agama keadilan mungkin saja, tapi saya yakin itu entah siapa ya memberi masukan hingga lagu itu. Berikut satu-satu akan saya sampaikan pada Anda. Tarian 1. Musik sangat keras tapi tariannya gemulai. Kalau ingat tarian 1, musiknya gendangnya tak seimbang, tak mampu mengikuti irama tarian itu. Gendangnya meledak-ledak sehingga tarian yang dimulai menjadi tak simetris. Gerakan penari sangat dimulai sebetulnya, tetapi karena musiknya seharusnya musik itu adalah musik dinamis, sementara penarinya sama sekali tidak mencerminkan kedinamisan. Itu yang pertama. Kampung Tawa, saya kecewa dengan Kampung Tawa si ayah, si bapak kepada putrinya. Kampung Tawa itu tempatnya kan ada khusus. Ini mangkok bakso saja. Apakah kalau Anda mengerti ritual Kampung Tawa itu adalah untuk memanggil semangat, maka Anda jangan sembarangan menggunakan tempat Kampung Tawa itu. Malam ini saya menganggap bahwa itu main-main saja. Kedua, busana sang putri, apakah itu bukan busana khusus? Dia busana harian kok ngobrol. Kenapa pakaiannya panjang? Juga saya tanya nih Rena dan Sarah. Setahu saya itu memang ada pakaian daerah, tetapi dia digunakan pada acara-acara khusus. Malam ini saya sajikan dia bukan acara khusus. Itu kelemahannya. Berikut, anak ayah itu pacaran atau apa? Penonton sambil sulit tadi. Kalau Anda adalah ayah dan satu adalah anak, janganlah lulus pipi ayahmu. Ini anak kurang ajar. Masa berani mengurus pipi ayah? Itu yang saya saksikan. Jadi konsep tentang ayah dan anak itu sama sekali tidak tercermin dalam pengetahuan Bapak. Soalnya ada konsep ayah bagaimana, konsep anak bagaimana. Riasan, saya tanya lagi Rena dan Sarah karena mereka yang di dekat saya duduk tadi di depan, itu riasan kepalanya cocok enggak dalam adegan ini? Aduh saya nggak tahu Pak. Itu jawaban. Saya kalau sudah nggak tahu, orang Dayak nggak tahu itu, saya anggap bahwa itu salah riasannya. Ikut tarian 2 masih didominasi oleh musik-musik keras. Seharusnya kalau Anda sadar, ketika Anda tadi dipukul musik, dibunyikan musik, didendangkan musik, Anda menarik keras nggak di sini? Lompat-lompat Anda saja. Itu kalau musik dinamis, itu yang betul. Lompat-lompat Anda di panggung ini. Ada tadi lompat-lompat?
Ketika tarian dua, mana lompat-lompatnya? Padahal musiknya dinamis. Saya tidak bisa terima itu. Properti adegan duduk cuma satu properti adegan itu berapa banyak? Semua Putri Kamelo datang, putri yang memanggil Putri Kamelo dia datang, anak datang, bapak datang, semua dari cuma satu properti. Seharusnya Anda pertimbangkan properti adalah salah satu kekuatan pengetasan drama. Adegan akhirnya tambal sulap. Adegan akhirnya di satu sisi bagus, di sisi lain jelek. Panggung sudah begini luas. Kenapa Anda masih gunakan panggung di luar sampai penonton? Tidak ada yang terpijak-pijak ketika Anda adegan potong ayam. Gunakanlah panggung Anda, jangan Anda ambil panggung orang, ambil panggung penonton. Keterlaluan Anda menjadi pemain. Anda lempar ayam, Pak. Mudah-mudahan kalau ada yang kena, mohon maaf lah. Saya dosen penguji, mohon maaf kepada penonton yang mungkin tadi terkena darah Anda. Jangan Anda potong. Panggung harus tetap panggung. Tidak bisa Anda tambah-tambah. Kalau ini panggung Anda, maka gunakanlah panggung Anda sepenuhnya. Jangan lagi Anda tambahin panggungnya. Kemudian tarian 3. Kenapa jadi silat? Karena mau ingin memperlihatkan bahwa Anda akan perang. Musiknya tidak pas. Ini musiknya tidak pas lagi. Anda tari silat, musiknya agak lembut. Jadi saya banyak silat, Pak. Ya. Musik banyak silat. Memang itu banyak silat. Salting. Tarian 3. Tarian 3, kalau Anda memang ingin memperlihatkan bahwa Anda akan siap perang dan Anda memperlihatkan bela diri Anda, musiknya sesuaikan dengan gerakan bela diri itu. Ini penata musiknya kok jadi kacau. Itu dari kacamata saya. Perkara Anda membela diri, bukan Anda. Kemudian pengawal Temanggung Maruku, kenapa semua perempuan? Kenapa kalau oke, angkatan ini cuma ada 2 laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, kenapa tidak bisa? Anda tidak berpakaian seperti laki-laki, menjadi pengawal, mestinya perlihatkan itu bahwa Anda serius. Total bermain drama. Kemudian adegan mengangkat korban untuk nggak jatuh yang satu sih bagus Anda angkat. Kalau Anda sudah tahu kekuatan Anda, hati-hati terhadap adegan semacam itu. Kemudian kenapa iblis belakangan itu mengangkat korban? Ada nggak iblis mengangkat korban tadi? Ada atau tidak? Jangan bantah, orang saya melototi kok. Kemudian itu sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kita akan menambah lagi. Ritual adalah dalam hal ini ritual Anda, ya saya katakan tidak hati Anda melaksanakan ritual-ritual itu. Padahal tadi, ya ada 3 adegan yang harus saya acungi jempol yang akan mengangkat harta martabat pementasan drama malam ini. Dan sebelum sampai kepada itu saya akan katakan siluet layar yang Anda gunakan itu tadi, sayangnya siluetnya kurang mendukung pada adegan. Kalau munculnya perang, ya gerak-gerak itu saja, belum memperlihatkan siluet yang mendukung adegan. Tapi saya katakan bahwa atraksi melibatkan penonton, saya bisa terima mencari korban, Anda turun sehingga penonton teriak. Saya anggap itu baguslah. Itu ya. Yang saya
Bumi. Kedua, meja berjalan. Saya tahu nggak pasti ada orang di dalamnya. Tapi penonton kan belum sejenis saya, karena ketika dia berangkat pulang mundur itu agak lambat. Ketika dia datang tadi cepat, itu berarti dorongannya, tenaganya sudah habis saya pikir. Tapi meja berjalan adalah satu adegan yang layak diacungi jempol. Tiga, adegan api. Seru, bagus, mantap. Ini kan ada tapinya, lihat bagus. Cara ketika dia melemparkan bahan sumbunya itu ke apa, tidak nyasar, dia betul-betul berada di pinggir panggung. Makanya saya anggap itu betul-betul layak dia begitu. Pak Atul, saya ulang sebelum saya sampaikan nominator. Pak Atul, mungkin ada tambahan mewakili rekan-rekan pemuji yang lain. Ada 7 pemuji. Silakan nanti setelah Pak Atul yang mengundang apakah Ibu Nur, Rena, Sarah, Stefani. Terus acara ulang tahun itu nggak ada hadiah. Sebelum saya sampaikan nominator. Oke, selamat malam. Baik. Hal-hal yang mendasar sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Saya yang berpesan karena setelah ini Anda akan mengambil mata kuliah komunikasi drama. Dan satu hal yang harus kita tekankan, semua yang terjadi dalam pementasan drama itu adalah berawal dari pengalaman yang Anda dapatkan sekarang. Saya sebagai salah satu penguji di pementasan drama juga akan membatasi bahwa semua yang terjadi, semua yang menjadi kru, semua yang akan terlibat di dalam pementasan mata kuliah pementasan drama nanti adalah itu dari Anda sendiri. Karena itu mata kuliah, bukan pertunjukan. Kalau pertunjukan umum, salah. Tapi di mata kuliah yang kaitannya semua yang terlibat itu akan mendapatkan nilai. Yang kedua, mudah-mudahan ada semester berapa? Mudah-mudahan ada yang semester 4, ada nggak? Ada. Baik, semester 4 kebiasaan di prodi kita di Bahasa Indonesia untuk produksi dari semua pementasan harusnya itu adalah semua mahasiswa PBSI. Karena satu hal alasannya, karena ini adalah mata kuliah. Karena mata kuliah. Dan semua itu berkaitan. Itu sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun, dari semester sebelum Anda bergabung dengan prodi PBSI. Anda boleh mengambil ilmu dari orang luar, tapi yang melakukannya adalah Anda yang berstatus mahasiswa. Karena kalau Anda mengajak orang luar, maka nilainya bukan untuk orang luar. Itu untuk berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena mata kuliahnya ada 2, seni pertunjukan dan latihan pemeranan. Krunya itu adalah dalam mata kuliah seni pertunjukan. Itu yang harusnya Anda pikirkan. Kalau Anda meminta jasa orang luar yang tidak ada kaitannya, maka seni pertunjukan Anda mau. Saya berani mengatakan seperti itu. Dan itu sudah dari semester-semester atau tahun-tahun berikutnya. Itu pesan saya untuk yang semester berikutnya dan untuk yang mengambil mata kuliah pementasan, kalau nanti diloloskan untuk mata kuliah ya, diluluskan.
Ustaz. Ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Siapa lagi? Ini Rena mungkin ada Sarah, Ibnu, ya paling tidak Anda sebagai penguji naiklah ke panggung. Boleh. Silakan di Rena, Sarah, Ibnu, Stefani, Murjani. Anda penguji. Perkara Anda tidak bunyi sungkan dengan saya dan Pak Atul, itu di kampus ini bukan. Ini kan tentang budaya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada kalian sudah memberikan yang terbaik versi kalian. Tetap semangat. Saya tahu prosesnya memang tidak mudah, ya, tapi kalian tetap harus semangat. Baik, memang tantangan paling besar melakukan satu pertunjukan di ruang terbuka. Salah satunya adalah suara. Ya, ada beberapa pemain yang pada saat latihan dan gladi itu suaranya boleh terdengar cukup lantang, tapi saat bermain malam ini saya tidak tahu kemana hilangnya suara itu. Ada beberapa pemain. Itu yang pertama. Kemudian mungkin kalian memang apalagi menjelang latihan memang banyak sekali harus latihan, ya, tapi paling tidak harusnya kalian tetap bisa menjaga suara kalian, jangan sampai suara itu hilang, karena ada juga beberapa pemain yang ternyata pada saat malam ini suaranya serak dan hampir hilang, ya, itu ada. Oke, kemudian seperti yang disampaikan Bapak tadi, latar di sini harusnya kalian bisa maksimalkan untuk mendukung permainan kalian. Tapi ada di beberapa adegan, latar itu tidak sesuai dengan adegannya. Sekarang pertanyaan saya, silakan siapa yang mau menjawab nanti ya. Pertanyaannya, adegan pertama, ritual, lalu latarnya itu rumah betang, bukan rumah betang ya, di rumah, bukan ya, seperti selasaran atau pelatar, ya. Di sini pintu, sebelah sini tiang atau pilar-pilar, lalu kalian ceritanya berada di tengah-tengahnya. Nah, pertanyaan saya, apakah sebuah ritual bisa dilakukan di teras atau pelataran? Bisa? Oke, baik, terima kasih. Saya mau bertanya seperti itu. Kemudian ada ritual yang menggunakan api juga, ya, itu juga bisa dilakukan di pelataran. Silakan siapa yang mau menjawab. Karena ada beberapa ritual dilakukan di latar yang sama, di teras itu. Boleh, ada yang mau menjawab? Adrin? Atau Sirina? Ayo silakan. Kayak ritual api semua. Oke, baik, terima kasih. Lalu banyak memang agak kurang buat saya juga agak cukup gimana ya, saya sebagai penonton kalau misalnya saya datang di tengah-tengah acara kemudian melihat adegan itu, saya merasa si ayah dan si anak ini bukan ayah dan anak tapi sepasang suami istri. Sekarang logikanya, Adrin, saya bertanya apakah realistis tidak seorang anak perempuan yang sudah cukup dewasa ya itu digambarkannya menyentuh wajah ayahnya. Silakan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Adel atas jawabannya. Oke.
satu terakhir lagi, nanti akan ditambahkan. Oh, silakan Aldo. Oke. 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 Baik. Nah, kalau si anaknya mana? Bagaimana anak? Realistis saja. Realistis juga kalau misalnya kamu apa ya namanya? Begini nih tadi posisinya begini. Nih begini di bahu ayah kamu. Oke, baik. Oke, satu lagi yang dari Gladi kemarin untuk pelafalan Clinton pada adegan awal kemunculannya, adegan awal Clinton yang pertama kali kamu muncul, saya dari Gladi kemarin sampai hari ini saya tidak tahu apa yang kamu lafalkan. Itu di telinga saya. Ya, oke, baik, mungkin itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Oke, memang malam sudah energinya mulai menurun ini pemain. Ya, tapi luar biasa. Kalau sebelum-sebelumnya saat latihan memang lebih lama dari ini, baik dari persiapannya sampai pada selesai. Dan menurut saya energi yang kalian siapkan, energi yang kalian sediakan itu sudah sungguh luar biasa. Saya mau apresiasi terlebih dahulu untuk angkatan 2019. Terima kasih sudah kembali membangkitkan teater kita. Kita sempat tertidur sebentar ya karena masa-masa pandemi. Ini adalah pementasan pertama setelah pandemi dan barangkali bisa menjadi titik nol untuk mulai lagi nanti bisa lebih baik dari ini. Dan opera memang yang diutamakan atau yang lebih banyak ditampilkan itu adalah musiknya, kemudian nyanyian-nyanyiannya juga. Namun sayang sekali mungkin dari pemain yang ada di sini atau angkatan yang sedang atau akan dinilai ini tidak terlibat ya di nyanyiannya. Ada angkatan yang terlibat menyanyi di atas tadi? Ada. Oke, syukurlah. Di musiknya, ya seperti yang dikatakan Pak Atul, kalian tiru, kalian pelajari apa yang kalian dapat dari musik itu tadi karena kalian nanti akan ada yang menjadi sutradara tentang musik ya. Jadi nanti tidak ada lagi disuapin latihannya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya ya. Dan terima kasih juga untuk semua bagian-bagian yang terlibat di dalam pementasan ini. Saya juga pernah menjadi seperti kalian sebagai alumni dari PBSI. Masih bukan hal yang sulit. Ini masih awal, masih ada lagi naskah-naskah yang berikutnya. Kalau yang ini selesai lulus ya. Kalau yang ini lulus, oke, itu yang pertama. Kemudian entah kenapa penyelesaiannya kurang memuaskan. Klimaksnya kurang memuaskan. Entah kenapa ya. Mungkin karena tambal sini tambal sana tadi. Bagi saya klimaksnya, oh sudah selesai ya gitu. Sudah, saya sangat sama Bu Stefani karena Bu Stefani yang paling sering hadir di saat latihan. Sudah selesai berarti ya, oke, seperti itu ya. Jadi itu bagian dari saya. Terus harapannya saya tidak banyak untuk komentar-komentar kelebihan maupun kekurangan. Kalian sudah berusaha melakukan yang terbaik. Harapannya saja melalui evaluasi ini menjadi perhatian untuk kalian ke depannya agar menyiapkan lebih maksimal lagi, menyiapkan lebih mantap lagi sehingga nanti pementasan drama semakin lebih baik lagi dari angkatan ke angkatan. Itu saja Pak, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Pak Lukman, Pak Atul. Oh, saya cantik sekali. Pertama saya mengucapkan selamat untuk teman-teman semuanya sudah berusaha keras
sebenarnya untuk komen. Oke. Paling untuk performance itu on my expectation. Pas itu yang saya nonton kalian sekitar 45 kali, dan ketika kalian langsung di sini itu sudah pas semuanya buat saya. Oke. Buat saya lah ya, buat saya untuk vokal saya sempat mengkomen terakhir ya bahwa mengingat bahwa selalu ada kemungkinan bahwa suara kalian akan tenggelam. Satu masalahnya karena syarat mungkin yang dikomentar dalam syarat. Kedua kemarin saya sampai berdoa, Tuhan tolong jangan turunkan hujan, please, jangan. Besok aja supaya tidak mengganggu suara kalian. Permasalahannya adalah suara kalian kemudian tenggelam. Satu, karena mungkin kalian terlalu fokus kepada performance kalian. Yang kedua adalah karena penontonnya banyak yang beli. Nggak jujur, ini karena saya tahu nonton naskah kalian, saya tahu teks naskah kalian. Yang pas, ya itu tadi yang dikomentarin sama Bu Sarah, kalau misalnya ada yang datang pas lagi kayak tadi kita manggung waktu dengan putrinya di sini, emang mungkin buat gitu kalau lihat kali gitu ya. Kalau emang oke gitu konteks ya mungkin karena suara kan udah kadang tenggelam, jadi kayak kalau tanya audit saya masih kedengeran, masalahnya ini yang mana oh iya jangan bawa itu nggak kedengeran. Kemarin kedengeran saya nonton sama Bu Misa itu kedengeran. Hari ini tuh mana gitu ya, saya ya itu mungkin tidak berhubungan itu maksudnya kayak ya udah sih yang lewat ya sudah itu yang oke. Yang itu yang tadi, dan yang berikutnya karena saya sudah menonton kalian setidaknya babak 1, 2, 3 saya sudah tahu. Babak keempat saya sengaja tidak pengen tahu supaya please give me a surprise. But surprise, that's a surprise to me. Apa sih? Saya itu yang seperti yang dikatakan oleh Juliana, tambal sana. Saya kan nonton dari pertama kali diundang, saya langsung nonton, saya meskipun baru itu terakhir ya, hanya kan setengah-setengah karena ada yang lain, takutnya dalam modalitas kalian juga, di tempat lain. Itu banyak yang bilang, terutama saya sudah ngomong ke dosen lain, gini ya, saya tuh adalah manusia yang suka pertikaian. Mana pertikaian kan? Bagian perangnya itu yang saya tunggu-tunggu Bebsi, dan itu itu yang saya tunggu pertikaian, saya pengen pertikaian gitu ya belum, karena pada akhirnya saya dapat saudara keponakannya sendiri ditumbalin, totalnya saya cuma kain putih dan hitam buat apa bisa itu sih. Anak saya apresiasi kalian untuk ayam itu mantap. Si Aldin makin pada saat ini bola mantap jiwa. Tapi itu saya pengen tanya, saya butuh pertikaiannya tolong ya. Jadi pada akhirnya pas sudah mulai konflik kebangun, ada yang tenang, saya masih kayak oke gitu. Saya masih mengharapkan kami minta tumbal keunikan masa depan something itu memang kita oke, masalah seperti saya bilang itu yang dipikir. Kalau saya bayangkan kalau saya adalah mahasiswa, saya anak SMA yang lagi belajar opera vokal, terus melihat yang tadi saya kan bingung what happened, apa yang terjadi gitu kan. Itu mungkin penonton lain ada yang paham, tapi karena saya sudah menonton latihan kalian terus itu hilang, saya kaget gitu. Jadi kagetnya tidak sih, the surprise doesn't surprise me gitu yang saya ya udah sih ya, I know that you've done your best, kalian sudah capek, kalian sudah miskin, kalian sudah berusaha sebaik mungkin. Untuk penilaian ya saja kita harus bagi data ya antara dosen. Jadi ya kalau saya kan dosen yang sangat baik hati dan tidak sombong mengaku, saya mungkin akan menambah poin-poin. Tapi pada akhirnya kita mencari dosen harus berdasar objektif. Emang baik Bang. Itu tadi dari saya Pak. Abu nilai. Selamat malam semuanya. Oke, ya untuk penampilan hari ini ya, komentar dan detail sudah disampaikan ya. Semoga Pak Agung, Mirena, Syarah dan bersama kami ya. Tapi saya hanya akan menambahkan
perkenalkan saja ya. Sebelumnya ini pertama kali dalam pementasan drama disajikan seperti ini ya. Dan mungkin sebelumnya saya juga pernah ya menonton pertunjukan 9 kali ya. Jadi sama seperti ini. Dan biasanya kalau di BPSI itu biasanya drama ya, teater seperti itu. Tapi ini merupakan kemajuan juga ya. Dan sebelum-sebelumnya mungkin yang diangkat adalah naskah-naskah Wijaya seperti itu. Tapi ini sudah naskah tentang budaya kita di Kalimantan Tengah. Ini salah satu apresiasi juga ya untuk masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah supaya tahu lagi cerita-cerita rakyat ya yang ada di Kalimantan Tengah. Itu salah satu kemajuan ya. Kemudian untuk pementasan kali ini ya, saya tahu pasti semuanya sudah lelah dalam prosesnya ya, sudah menerima kritikan juga, saran masukan dan juga dukungan dan semangat juga ya. Saya tahu yang pasti tadi kita sudah mendengar kritikannya, masukannya, jangan dijadikan itu sebagai membuat kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan itu sia-sia, tidak ya. Jadikan itu sebagai motivasi untuk mata kuliah selanjutnya ya. Dan untuk pementasan hari ini ya, mungkin hanya beberapa saja yang saya tambahkan ya dari komentar-komentar, terutama kostum ya, kostum Sindri dan ayahnya, yaitu kostumnya sudah bagus ya, tetapi kalau dilihat itu seperti kostum pernikahan adat ya, pernikahan adat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ya. Jadi ada dibedakan ya, karena dari peran itu sang ayah dan sang putri ya. Dan seperti juga dikomentari tadi, kalau orang yang baru datang mungkin tidak ngeh kalau ini ayahnya, ini putrinya, mungkin dikira asing. Mungkin bisa ditegaskan dari make up atau mungkin kostum ya, dan membedakan ini sebagai ayahnya, ini sebagai anaknya. Seperti yang dikomentari oleh masyarakat juga. Kemudian sudah tadi ya, beberapa cerita itu sudah kalian terima dari masukannya. Kemudian di akhir ya, ini kebetulan saya menonton latihan itu di hari Rabu ya, hari Rabu itu sampai selesai, mungkin komentar ya. Dan ternyata banyak adegan yang dipotong juga ya, karena sudah durasinya lebih ya, sampai 4 jam ya, tidak salah waktu itu. Dan ternyata dipersingkat ya. Mungkin sudah dipilih adegan mana yang ditampilkan atau nanti adegan mana yang dihilangkan. Tetapi tadi saya sama komentarnya seperti Bu Stefani, karena sampai akhir menonton itu ada yang dihilangkan ketika masuk klimaks ya, itu kan ada perang ya. Nah itu sebenarnya salah satu adegan yang yang menunjukkan oh ini klimaks, nanti itu dihilangkan ya. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu juga ya, kemudian supaya mengurangi risiko juga, karena kemarin sempat ada yang kesleo ya. Nah itu tidak apa-apa, yang pasti mungkin bisa dikasih pilihan ya, supaya itu tidak hilang. Tapi tidak apa-apa, jadi karena melihat api juga, karena sebelumnya belum ada api ya waktu itu ya. Nanti jadi ingat sudah tarik kontrus seperti itu juga. Oh iya dong. Nah, saya menonton juga pertunjukan saat itu ya. Nah, itu sangat bagus sekali, tapi itu tadi ya, orangnya tadi yang diperlukan itu yang sangat disayangkan. Seandainya itu dimunculkan juga nggak apa-apa, mungkin lebih dipersingkat waktu perangnya saja, seperti itu. Yang penting itu saja yang saya soroti, yang lainnya sudah diberi tambahan juga masukan dan sarannya dari dosen-dosen lain. Yang pasti tetap semangat ya, dan apa yang sudah kalian dapatkan dari musik yang sudah membantu ini menjadi pelajaran untuk kalian. Misalkan nanti diminta, misalkan ada mata kuliah penyutradaraan, misalkan nanti ada yang di sutradara tentang musik, bisa belajar. Nah,
Karena salah satu pemusik ini juga sudah di bidangnya ya, kita bisa belajar. Kemudian nanti juga make up juga harus belajar juga. Siapa tahu nanti ketika kalian di penyutradaraan menjadi sutradara terbias ya, jadi harus belajar dan kostum juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya, tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Setelah ini mungkin sudah lega ya, sudah melalui semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Selamat buat kalian sudah menyelesaikan pentas malam ini. Yang pertama saya apresiasi adalah kalian mampu menarik penonton sebanyak itu yang saya apresiasi sekali, dan itu memang pemandangan yang luar biasa penontonnya ya. Penontonnya. Setelah ini kalian akan bertemu lagi di pementasan drama, dan itu kalian akan berperan sebagai sutradara. Saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Berperan sebagai sutradara dan berperan sebagai pemain. Artinya kalau kalian sudah menjadi sutradara, maka kalian harus paham sepenuhnya dengan apa yang mau kalian pentaskan, maupun itu dari akting, musik, artistik itu artistik, make up, kostum, panggung dan lain sebagainya. Itu kalian harus sudah paham betul. Dari penentuan naskah ada dua, naskah yang enak dibaca tapi susah dipentaskan, ada naskah yang enak dipentaskan tapi agak ribet dibaca. Salah satunya yang ribet untuk dipahami naskah punya Budi Wijaya ya, karena itu absurd, surrealis, absurd ya. Kemudian yang harus kalian betul-betul latih dan perbaiki adalah cara berdialog. Apalagi di ruang terbuka seperti ini, tidak ada tata akustik dari gedung, itu sangat minim suara kalian terdengar yang sudah disampaikan tadi. Kemudian teknik berdialog kalian dari intonasi, penekanan emosional, setiap dialog, setiap kata, setiap kalimat itu berbeda. Yang terdengar tadi adalah apa? Kalian itu marah-marah, apalagi si Clinton sama si Sirina. Itu saya lihat kayak rumah tangga yang bertengkar terus. Karena tidak ada dinamika dialog. Ya, dialog sama seperti menyanyi, ada dinamika, sama seperti main musik, ada dinamika. Tidak ada musik yang kencang terus itu tidak ada. Makanya dialog itu dimainkan supaya indah terdengar. Ada tidak? Contoh tadi, ini berbicara intonasi dalam berdialog. Apa panjang umur ya? Panjang umur Tuan Putri ya? Itu ujaran kegembiraan atau kesedihan? Hah? Kegembiraan atau kesedihan? Jawab. Kegembiraan. Kalau kegembiraan, kira-kira pentatonisa seperti apa intonasinya? Panjang umur Tuan Putri. Kira-kira dengan intonasi seperti itu menggambarkan kegembiraan apa tidak? Itu salah satu penghayatan kalian terhadap dialog. Ibaratnya kayak gini. Makanya kemarin waktu kita kuliah di lapangan, ada disuruh gembira, ada disuruh marah, ada disuruh nangis. Kira-kira kalau misalkan kalian disuruh nangis tapi intonasinya intonasi gembira, nah adegannya sedih tapi intonasi gembira, tidak cocok kan? Nah itu harus kalian hayati dalam dialog. Nanti kalian menjadi sutradara, kalian harus bisa memberikan stimulus kepada pemain kalian. Dan sebagai sutradara harus kuat feel-nya dan perhitungannya terhadap musik. Menentukan musik ini yang paling susah, karena musik ini berkaitan dengan suasana. Membaca puisi itu lebih bagus ada musik dibanding tidak ada musik. Kenapa? Karena musik itu cepat merangkul perasaan. Nah kalau kalian tidak paham betul dengan pemilihan musik terhadap suasana drama kalian, maka drama kalian tidak akan bisa kuat, tidak akan bisa mendukung adegan-adegan termasuk dialognya.
Ya. Nah, jadi nanti kalian ini harus belajar bagaimana cara menentukan musik. Suasana sedih musiknya seperti apa, romantis seperti apa musiknya. Jangan suasana romantis nanti pentatonisan minor. Nada minor itu cenderung untuk kesedihan. Ini celaka nanti. Ya, makanya belajar betul-betul dari proses inilah. Kami pernah berada di posisi kalian, kami belajar dari proses ini. Pada saat ketika alumni yang bantu kami dulu untuk musik, mereka itu sambil mengajarkan dan kami sambil belajar. Oh ternyata musik, suasana ini musiknya seperti ini. Disuruh mencari, oh seperti ini pasnya. Dari situ kami belajar. Nah dari hal ini juga kalian harus belajar. Karena nanti tidak akan ada orang lain yang terlibat. Itu kalian yang betul-betul berusaha untuk membentuk dan memanajemen pementasan. Bisa masalah manajemen pementasan tahun ini itu tidak ada sama sekali. Mata kuliah ada dua kan, manajemen pertunjukan dan latihan pemeranan. Latihan pemeranannya ada, manajemennya yang saya tidak tahu harus melihat dari sisi mana. Satu, dari surat untuk dosen yang harusnya formal seperti undangan resepsi pernikahan. Tidak pernah saya menemukan, saya bekerja di Universitas Palangkaraya dan berkutat dengan surat-surat, tidak ada bentuk surat formal seperti itu. Harusnya kalian kalau mau mengundang dosen itu formal sudah situasinya. Harusnya menggunakan format yang formal juga. Ya, itu bagian dari manajemen. Kemudian tadi kalau misalkan kalian menggunakan bagian bawah ini sebagai permainan, harusnya penonton itu dibatasi sampai mana, jangan sampai terkena penonton. Dan kalian yang sebagai actionnya, ya sebagai pelaku aksinya, pada saat contoh melempar ayam, makanya itu kontrol emosi di dalam bermain drama itu diperlukan. Tidak sembarangan serta-merta melempar aja sama orang. Ya kalau orangnya terima, kalau orangnya sawan gimana? Kaget. Jadi harus betul-betul ada takaran-takaran kadarnya. Itu. Yang pertama, dialog kalian harus perbaiki karena kalian menjadi sutradara, kalian akan menilai dialog teman kalian. Yang kedua, kalian harus bisa, itu yang paling penting, bisa menentukan musik seperti apa dalam drama kalian. Yang ketiga, kalian harus bisa menentukan intuisi kalian terhadap konsep pementasan kalian. Mau dibawa kemana, tragedi, komedi, atau konsep di atas panggung seperti apa, termasuk movement, mise en scene. Nanti baca di bahan yang dibagikan Pak Lufan kemarin, baca mise en scene. Di situ banyak, ada variasi keluar masuk kedudukan pemain. Yang saya lihat kedudukan pemain di sini tidak seperti itu lagi. Tokoh yang kuat berada di posisi yang lemah, sementara tokoh yang lemah berada di posisi yang kuat. Dan itu sepakat saya melihat itu tidak ada. Nah itu harus diperhatikan. Ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat buat kalian untuk berkarya lagi. Semester depan kalian akan berjuang sendiri. Ya, semangat ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Apa lagi yang mau ditambahkan ini sudah dibabat habis semua soal yang lain ini. Gak enaknya yang terakhir tuh gini ya. Jadi dari penampilan ini dan coba masukan juga ya dari dan rekan dosen saya dan Bang Dani juga yang sudah punya pengalaman langsung ya, pernah berada di posisi kalian. Pak Luman juga sudah lama melatih ya, beliau sampaikan ke kalian. Yang saya harapkan dari masukan-masukan tersebut yang perlu kalian ingat adalah pertama, kalian ini kan posisinya adalah mahasiswa berarti adalah orang-orang yang mesti belajar. Apa segala masukan tadi itu kalau bisa dapat bisa dengan proses dan bisa olah lagi untuk kedepannya lebih baik. Nah, karena dari banyaknya masukan tadi hanya kesimpulan saya berarti kan untuk kedepannya kalian harusnya tujuannya hanya bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang kan, hanya bisa menjadi lebih baik lagi. Tidak ada namanya menjadi buruk, tidak ada. Nah, kalian akan menjadi lebih baik lagi kedepannya, bisa memenuhi semua harapan-harapan karena tadi semua masukan bisa dijelaskan dengan baik ya. Nah, dan itu memang perlu pengalaman dari pengalaman pertama seperti ini, pengalaman pertama ya. Terutama mungkin ya, yang saya sentuh juga ini tentang bagaimana kalian manajemen diri kalian sendiri ketika melakukan pementasan.
pementasan gitu ya, karena ini sebagian besar kita malam pertama ya untuk tampil di banyak orang tadi itu ya, malam pertama kan ya. Atau ada yang sudah sering, jadi nggak ada gugupnya sama sekali di belakang panggung gitu, nggak ada nervous-nervous sama sekali ya. Nah kalau ini pengalaman pertama kalian itu kan memang pasti kesalahan itu ada, tapi bukan berarti kesalahan itu yang akan menjadi kalian ingat-ingat terus, kalian ulang-ulang, tidak mungkin. Kesalahan itu harusnya menjadikan pelajaran agar kedepannya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Jadi masukan dari kami sebenarnya adalah juga sebuah harapan bagi kami kan, karena kami melihat kalian sebenarnya punya potensi untuk menjadi lebih baik lagi, punya potensi untuk menjadi memerankan pementasan yang lebih baik lagi dari sekarang. Terutama nanti di kedepannya yang dimana nanti semuanya akan diurus oleh kalian sendiri ya. Harapannya seperti itu dari pementasan yang selanjutnya. Nah, jadi kurang lebih segi teman-teman kita nggak banyak ya. Dari segi teknis sendiri sudah banyak masukannya dari yang lain. Dan dari segi kapasitasnya sendiri sebenarnya sebagai penguji di sini. Untuk masalah teknis pementasan mungkin di bagian telah naskah dramanya juga mungkin bisa diperkuat lagi ya, karena kalian kan juga belajar di mata kuliah lain seperti tentang kajian sastra dan kritik sastra itu ya, sebenarnya juga akan sangat membantu kalian ketika membedah teks drama itu sendiri ya, karena banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kalian gunakan dalam memahami dan memaknai teks drama itu, dan bagaimana nanti kalian punya visi untuk mementaskannya di dalam pemerangan gitu ya, bisa diaplikasikan. Kemudian dari dosen yang lain tadi juga sudah sangat banyak dan bisa kalian aplikasikan juga ke depannya. Saya harapan saya nanti, karena ya ke depannya harapan saya akan lebih baik lagi. Saya yakin kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Saya yakin kalian bisa menghadirkan sebuah pementasan yang bisa memenuhi semua ekspektasi kami di kedepannya begitu ya. Dan saya juga sangat mengapresiasi ya, karena saya tahu proses latihan itu tidaklah mudah ya, sangat melelahkan. Nah, karena saya dulu juga kuliah juga sangat sering, meskipun bukan pementasan drama, tapi saya juga ikuti unit kegiatan mahasiswa itu dan tiap tahun melakukan ya pementasan juga, tapi dalam bentuk konser ya. Dan itu saya tahu bagaimana sulitnya, baik menjadi kru nanti ke depannya atau menjadi pemainnya sendiri gitu. Itu sangat-sangat melelahkan dan saya sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan pada malam ini. Dan itu juga bisa dilihat dari bagaimana antusiasnya para penonton ya, itu ya. Jadi kan juga penyemangat dari kalian ya. Apa yang kalian tampilkan itu memang masih banyak yang bisa diperbaiki, tapi bukan berarti juga sesuatu yang tidak bisa diapresiasi gitu. Buktinya penonton tadi, banyak sekali yang bersorak-sorak gitu ya. Jadi jangan biarkan ini, oke, kita belajar, tapi jangan biarkan pembelajaran ini menjatuhkan kita. Karena kedepannya pasti akan menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Semangat untuk dosen pembimbing sudah memberi arahan, masukan, kritik, saran. Baik, apapun hasil akhirnya harus ada yang terbaik. Kalau tidak, itu tidak betul. Sejelek apapun pementasan malam ini dengan jumlah kritik yang mungkin tak terhitung, tapi kan akan tetap juga ada yang baik di antara yang jelek, yang baik di antara yang baik, kan begitu. Baik, yang catatan saya yang berhak menjadi nominator orang adalah biasanya saya musik kan gitu. Makasih, masih ingat ya. Musik yang menjadi Putri Camelo, penguasa rimba, Pipik. Silakan ke depan Anda. Menjadi pasangan. Ya. Nominator berikut musik Sirina. I love you Siren. Nominator ketiga musik Yulia. Nominator berikut musik
sebutannya cuma Putri. Putri siapa namanya? Cesar. Ya, Cesar. Ya. Nominator berikut. Musik Alvin. Nominator berikut musik Clinton. Seluruh peraih nominator pemain terbaik berhak mendapat nilai A. Nilai A. Pemain terbaik untuk tahun 2022 dari angkatan 2019 adalah musik mudah-mudahan Anda sepakat dengan saya, Pipe. Itu dari saya dan terima kasih bahwa Anda sudah mempersembahkan sebuah hiburan untuk Kota Palangkaraya. Itu yang pasti, seperti kata Joseph Budi tadi, bahwa Anda sudah menghibur, sudah menampilkan sesuatu yang sudah lama hilang dari kota ini. Terima kasih untuk Pak Suradi selaku Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah ini. Selanjutnya terserah Bu Misna bagaimana menjalin hubungan dan kerjasama. Apakah pementasan berikut akan kembali kemari atau kembali ke kampus. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mohon maaf jika ada kritik yang terlalu pedas, tapi itulah model saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pementasan opera Temanggung Maruku, persembahan dari mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2019, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Disilakan dengan hormat untuk dosen-dosen dan tamu undangan boleh bergabung ke panggung untuk foto bersama.